Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Al-an fi qismis shadaqat. Atau tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Qala al-muallif Syekh Ibnu Qasim Al-Wazi rahimahullahu ta'ala, wa tudfa'u zakatu ilal asnaf as-samaniyah. Dan zakat yang kita bahas kemarin, ini zakat fitrah ya. Apa? Zakat fitrah. Jadi ini akan dibahas apa? Siapa yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Ya. Wa tudfa'u zakatu ilal asnaf as-samaniyah. Yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu adalah 8 golongan ini. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala, yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi al-aziz, dalam Al-Qur'an. Fi qoulihi ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. At-Taubah ayat 60. Wa huwa dhahirun, ini ayatnya jelas, ghaniyun, tidak perlu anisyarahi, tidak perlu dijelaskan lagi. Illa, kecuali ma'rifatal asnaf al-madhkurah, kecuali pengertian dari golongan-golongan yang tadi disebutkan, seperti fuqara. Siapa itu fuqara? Definisi fakir itu apa? Biar kita bisa tahu orang ini ngaku fakir, tapi apakah benar-benar fakir atau tidak secara syariat. Karena ini dilihat dari syariat. Fal fakiru, terus fakir fi zakat, dalam zakat itu gimana? Atau fakir yang berhak mendapatkan zakat itu seperti apa? Wa huwallazi, dia adalah la malalahu, yang tidak punya penghasilan, tidak punya harta, wala kasba, dan tidak punya pekerjaan. Jadi harta nggak punya, penghasilan dari pekerjaan juga nggak ada. Nah, ini namanya fakir. Dia kurang mampu, tetapi tidak punya penghasilan juga dari pekerjaan. Ya karena memang dia nggak punya pekerjaan. La kasba. Ya qau mauqian min hajati, yang mana pekerjaan itu akan mencukupi kebutuhannya. Paham? Jadi pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya saja dia nggak punya. Gitu. Jadi apa itu fakir tadi? Alladzi la malalahu, yang tidak punya harta, wala kasba ya mauqian min hajati, tidak punya pekerjaan yang sanggup menghasilkan dan bisa mencukupi kebutuhannya. Ini fakir. Jadi gampangnya fakir gimana? Nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Amma fakirul araya fahuwa man la naqda biyadihi. Sedangkan ada yang disebut fakir aroya ya. Fakir aroya itu apa? Man la naqda biyadihi, yang tidak punya uang di tangannya. Dia nggak ada uang di hadapannya, nggak ada. Ya, cuman mungkin apa? Nah, mungkin ada yang ngutang sama dia belum dibayar. Nah, itu fakir ya. Jadi kalau kita menemukan orang yang masuk kriteria ini, maka bisa disebut fakir dan berhak mendapatkan zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, kalau fakir miskin ini zakat mal juga dapat. Zakat mal yang mana? Yang kemarin ya, zakat mal yang kemarin kita bahas sebelum zakat fitrah. Wal miskinu, sedangkan miskin man qadara ala malin, ya, yang memiliki harta, au kasbin, dan cuma pekerjaan, yaqau kullun minhuma, yang mana harta dan pekerjaannya tadi, yaqau kullun minhuma mauqian min kifayatihi wala yakfihi,
punya harta, punya pekerjaan, tetapi hartanya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Tapi punya, tapi nggak cukup. Kalau fakir tadi udah nggak punya uang dan nggak punya pekerjaan. Contoh miskin tuh gimana? Kaman, contohnya yahtaju, seperti seseorang yahtaju ila asyrati darahim, butuh 10 dirham, wa indahu sab'ah, tapi dia cuma bisa menghasilkan 7 dirham. Kebutuhan pokoknya itu minimal 10 dirham, tapi dia hanya bisa mendapatkan dari pekerjaannya itu 7 dirham. Nah, jadi itu namanya miskin. Namanya miskin. Jadi mana yang lebih parah, miskin atau fakir? Fakir, ya. Fakir lebih membutuhkan daripada orang miskin. Nah, maka kalau kita sudah tahu seperti ini, maka kita bisa memandang orang ini berhak dapat zakat atau tidak, walaupun dia ngaku miskin. Oh, ternyata enggak, karena cukup, ya, penghasilannya sangat cukup untuk kebutuhannya, berarti dia enggak miskin. Karena sangat cukup. Miskin apa? Enggak cukup, tapi ada tapi enggak cukup. Wal amil, dan amil atau yang membagi, ya, ini yang apa? Yang membagi zakat. Itu siapa? Amil zakat itu siapa? Man ista'malahul imam, yang dipilih oleh pemimpin, ala ahdi sodakot, untuk mengumpulkan semua macam sedekah, termasuk juga zakat fitrah. Wadaf'uha li mustahiqiha, dan dia juga dipilih oleh imam untuk membagikannya ke orang-orang yang berhak memilikinya. Nah, jadi ini bukan panitia zakat di setiap desa. Ya, biasanya kalau zakat fitrah ada Pak panitianya kan, setiap masjid. Nah, itu bukan. Ini adalah orang pemerintahan yang ditunjuk sebagai di negara itu, dia yang ngurusi semua perputaran uang zakat dan sedekah. Paham? Jadi bukan panitia. Nah, mereka bukan amil zakat yang ini. Wal mu'allafatu qulubuhum, dan juga orang yang perlu dikuatkan hatinya. Nah, mu'allaf itu apa? Mu'allafatu qulubuhum artinya orang yang perlu dikuatkan hatinya. Kenapa? Contohnya karena dia baru masuk Islam. Nah, maka berhak mendapatkan zakat walaupun kaya, biar dia semakin tertarik dengan Islam. Kemudian mu'alaf itu siapa saja? Wahum arba'atu aqsam. Ada 4 golongan. Ahaduha, salah satunya adalah mu'allafatul muslimin, orang yang baru masuk Islam. Wahuwa man aslama, dan mereka adalah yang baru masuk Islam, wa niyatuhu dhaifah, dan hatinya itu masih lemah karena baru masuk Islam. Fayata'allafu bid'abi zakah lahu, maka bisa semakin kuat jika kita berikan zakat. Kita berikan beberapa persen dari zakat yang dikumpulkan oleh orang-orang kaya. Biar dia, walaupun mungkin dia nggak butuh ya karena kaya, tapi fungsinya adalah agar dia itu, oh ternyata orang Islam itu peduli sama orang-orang kayak kita yang baru masuk Islam. Ternyata agama Islam mengajarkan berbagi. Nah, yang seperti itu bisa membuat orang yang baru masuk Islam semakin kuat keislamannya. Wa baqiyatul aqsam madhkuratun fil mabsutat, dan yang lainnya disebutkan di buku-buku yang lebih besar. Jadi di sini disebutkan 1, dan ini yang paling masyhur, yaitu orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, dan juga setelahnya adalah ar-riqab. Siapa itu riqab? Wahum al-mukatabuna kitabatan sahihatan, yaitu budak yang melakukan akad kitabah. Atau budak mukatab, yang gimana budak mukatab? Mani Arif. Budak mukatab
Hah? Janjian apa? Ya, jadi dia apa? Dia sudah melakukan akad dengan majikannya dengan membayar majikannya minimal 2 kali bayarnya. Ini namanya mukatab. Sudah menulis perjanjian, sudah akad sama majikannya. Nanti akan kita bahas akad mukatab di babnya. Amal mukatab kitabatan fasidah, sedangkan budak yang sudah melakukan akad kitabah tapi akadnya itu fasid ya, enggak sempurna, fala yu'ta min sahmil mukatabin, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Wal gharim, syabatu gharim ala salati aksam. Al gharim ada 3 bagian. Ahaduha, yang pertama, manistadana dainan, yaitu siapapun yang meminjam uang atau berhutang, litaskini fitnatin baina ta'ifatain, litaskini fitnatan baina ta'ifatain, untuk meredam fitnah antara 2 kelompok atau 2 kubu ya. Contohnya dalam apa? Fi qatilin, dalam permasalahannya adalah qatil, adanya korban pembunuhan, lam yadhar qatiluhu, yang belum ditemukan atau belum muncul pembunuhnya siapa. Jadi contohnya ada 2 desa itu saling menuduh satu sama lain bahwasanya dari desamu ini yang bunuh, enggak dari desamu. Akhirnya ada satu orang yang pergi ke pemimpin untuk menganggarkan. Nah, maka anggaran itu bisa diambil dari apa? Uang zakat yang sudah terkumpul. Agar apa? Agar mereka dibelikan apa? Agar tenang, enggak usah ribut lagi. Itu boleh. Itu termasuk gharim. Jadi utangnya itu untuk maslahat umat ya, bukan maslahat sendiri. Kalau utangnya pribadi itu tidak termasuk gharim. Paham? Paham? Nah, al-gharim. Jadi dulu negara hadir untuk masalah yang seperti ini. Bukan malah membuat masalah. Jadi malah meredakan masalah gitu. Anggarannya untuk hal-hal seperti ini ada gitu, dan bisa menggunakan apa? Uang zakat. Kemudian fatahmilu dainan bisababi dzalik, maka orang ini berhutang. Sebab dia berhutang adalah tadi ingin mendamaikan 2 kelompok yang ada permusuhan. Fayak lidainahu, maka utangnya tadi dia berhutang tadi bisa menggunakan apa? Sahmul gharimin, dengan saham atau bagian al-gharim. Gharim itu orang yang rugi, dari kata orang yang rugi. Ya, dia rugi karena berhutang. Min sahmil gharimin ghaniyan kana au faqiron, entah dia itu kaya atau miskin boleh berhak mendapatkan uang zakat itu. Wa inna ma yu'tal gharim inda baqa'i dain alaih. Nah, gharim ini bisa dikasih anggaran dari uang zakat inda baqa'i dain alaih, ketika utangnya masih ada. Fa in adahu min malihi, kalau dia menggunakan uangnya, jadi contohnya dia nggak datang ke pemerintah, nggak menganggarkan ke negara, cuman dia punya uang sendiri, dikeluarkan uangnya. Au dafa'u ibtidaan, dan dia itu tidak ingin mengganti rugi karena dia ikhlas, lam yu'ta min sahmil gharimin, maka tidak perlu dia dikasih uang zakat, karena dia ingin mendamaikan dengan uang yang pribadi dan itu dia tidak menganggap sebagai utang. Tapi kalau dia mendamaikan 2 kelompok dengan uangnya, dan kemudian dia datang ke negara untuk
meminta ganti rugi dengan itu ya nggak apa-apa, tidak masalah. Pemerintah tidak berhak melarang gitu. Wa baqiyatul aqsamil gharimin fil mabsutat, dan orang-orang gharim yang lain akan disebutkan di buku-buku yang lebih besar. Nah, ini gharim ya. Wa amma sabilullah, sedangkan yang berhak mendapatkan uang zakat yang lainnya adalah di jalan Allah. Maksudnya gimana? Siapa ini yang di jalan Allah? Fahum al-wuzatu, mereka adalah yang berperang di jalan Allah. Alladzina la sahmalahum, yang mereka itu nama-namanya tidak tertulis fi diwanil murtaziqah, di apa ya? Di pokoknya namanya tuh nggak tertulis secara resmi gitu oleh komandannya. Jadi ya sukarelawan mereka. Karena biasanya pemimpin negara itu sudah punya nama-nama yang kalau mereka dibutuhkan itu harus berangkat. Nah, orang-orang ini yang tertulis namanya, mereka ini dapatnya dari mana? Dari ghanimah. Sedangkan kalau orang yang tiba-tiba berangkat ya, tidak tertulis namanya atau belum tertulis, maka dia mendapatkan dari zakat, ya, dari uang zakat. Ya. Balhum mutatawwi'una bil jihad, orang yang sukarela berangkat untuk berjihad. Maka fisabilillah ini tidak bisa dicantumkan ke yang lainnya, hanya di ini saja. Ya. Maka contohnya pembangunan sekolah itu tidak bisa menggunakan uang zakat, karena kalaupun alasannya fisabilillah enggak, atau guru-guru ya, tidak masuk ke sabilillah, nanti maksudnya apa? Mungkin ke miskin ya, apalagi guru zaman sekarang ya, guru honorer. Nah, itu tidak berhak mendapatkan fisabilillah, cuman masuk ke miskin ya, gitu ya. Wa amma ibnu sabil, sedangkan ibnu sabil apa itu? Fahuwa man yansha'u safaron min baladiz zakah, yang mana mereka adalah orang-orang yang safar dari tempatnya, dari negaranya, au yakuna mujtazan di baladiha. Jadi dia itu apa? Orang yang sedang melakukan safar dan dia berada di suatu tempat yang di sana ada sedang terjadi zakat gitu. Sedang ada ngumpulin uang zakat gitu. Au yakunu mustazan di baladi, atau dia itu terjebak ya, nggak bisa pulang, ya, nggak bisa pulang gitu. Wa yashtaritu fihil hajah wa adamil maksiyah. Syarat safarnya apa? Harus ada keperluan dan tidak ada maksiat. Kalau safarnya nggak jelas, nggak berhak. Tapi kalau safarnya ada kebutuhan dan tidak ada maksiat, maka dia berhak mendapatkan sebagian dari uang zakat itu. Paham, Rehan? Hah? Naam. Wa qauluhu, dan perkataan Imam Abu Suja, wa ila man yujadu minhum, yaitu ila man yujadu minhum ay al asnaf, dan siapapun atau tadi uang zakat itu berhak diberikan ke siapapun dari 8 golongan ini yang ditemukan. Jadi di kotanya tidak ada fakir miskin, tapi adanya yang lain, yaitu dikasih. Jadi siapapun yang ditemukan maka berhak mendapatkan itu. Ya. Fihi isyaratun ila annahu, ini ada berarti kalimat ini mengisyaratkan apa? Idza faqada ba'dul asnaf, jika di kotanya itu atau negaranya tidak ada beberapa golongan dari 8 golongan ini, wa wajada ba'dha, dan tapi cuma ada beberapa saja, tasarrafa liman yujadu minhum,
maka diberikan ke golongan-golongan yang ada. Fa in faqadu kullahum, kalau nggak ada sama sekali, fakir nggak ada, miskin nggak ada, yang ngutang juga nggak ada, sejahtera, ya, hafidhat az-zakatu, maka uang zakatnya dijaga, nggak usah dibagikan. Hatta yujadu kulluhum, sampai ditemukan semuanya, au ba'duhum, atau sebagian. Di tahun ini, jadi negaranya itu semuanya termasuk golongan orang yang berhak zakat. Pas dibagi nggak ada, taruh mana ini uangnya? Nah, maka ya sudah, disimpan sampai ditemukan. Ya, sampai ditemukan. Nah, ini ciri-ciri negara maju ketika semuanya itu wajib zakat tapi nggak ada yang terima. Itu. Tapi kalau ini tanda kiamat ya kan, orang tuh sudah nggak butuh apa namanya zakat gitu, nggak ada yang minta-minta. Nah, kalau kita selama melihat di lampu merah tuh masih ada silverman, itu mungkin kita perlu bersyukur juga karena kiamat masih lama. Cuman sedih juga gitu kan, nyari kerjaan ternyata tidak mudah. Wala yaqtasiru fi ita'iz zakah ala aqalli min salasatin min kulli sinfin. Ya. Dan tidak boleh memberikan uang zakat tadi ala aqalli min salasatin min kulli sinfin. Ya. Kurang dari 3 orang dari setiap golongan. Jadi kalau kita mau ngasih ke fakir miskin, ya minimal 3 orang dari fakir miskin. Jadi setiap golongan itu minimal 3 orang. Ya, 3 orang. Minal asnaf as-samaniyah, dari 8 golongan tadi, illal amil, kecuali pekerjanya atau tadi ya yang ditunjuk pemimpin untuk mengelola semua uang zakat. Fa innahu yajuzu an yakuna wahidan, maka boleh dikasih ke 1 orang saja kalau amil. In hasolat bihil kifayah, kalau itu cukup bagi dia. Wa idza sarafa li isnaini, kalau seandainya uang zakatnya diberikan ke 2 orang di setiap golongan, cuma ngasih 2 orang di setiap golongan. Min kulli sinfin, pada setiap golongan tadi, gharima lisalis aqallul mutamawil, maka yang ketiga itu diberikan jatah, orang ketiga ini diberikan ke 2 orang tadi. Ya. Paham? Wakila ya gromu lahu as-sulus. Tapi ada yang mengatakan disimpan sepertiganya. Tapi kalau sekarang itu mudah ya mencari, apalagi fakir miskin. Nah, di mau 3 kayaknya ada, setiap daerah itu ada. Qaul mutamawil. Nah, kemudian wa khamsatun la yajuzu daf'a zakah, ada 5 orang yang tidak boleh diberikan zakat. Ilaihim, kepada mereka. Yang pertama al-ghani, orang yang tidak butuh, bimalin au kasbin. Ghani itu kan apa ya? Dia itu sudah nggak butuh gitu karena saking kayanya gitu. Uang tuh mau dihambur-hamburkan karena dia nggak butuh, nggak habis-habis uangnya. Maka disebut apa? Orang kaya. Maka ini kita artikan kaya saja. Tapi dari ghani itu dari kata itu, makanya termasuk apa, sifat dan nama Allah kan al-ghani. Maksudnya bisa diartikan kaya juga, bisa diartikan tidak butuh apapun. Al-ghani, orang yang kaya dengan harta au kasbin. Jadi dia hartanya ada, kerjanya juga banyak. Wal abdu, dan budak.
Wa Banu Hashim wa Banul Muthalib. Ya, orang yang memiliki keturunan dari Bani Hashim atau Bani Muthalib. Atau di sini sering disebut habaib. Habaib ini enggak berhak menerima zakat. Ya. Sawaun mana'u haqqahum min humusil humus amla. Ya. Sama saja mereka tetap enggak boleh menerima zakat walaupun mereka itu termasuk orang yang tidak mendapatkan 1/5 dari ghanimah. Jadi kenapa kok Ahlul Bait atau keluarganya Nabi yang Banu Hashim dan Muthalib itu enggak berhak atau enggak boleh menerima zakat? Karena mereka sudah mendapatkan 1/5 dari ghanimah. Paham? Nah, itu untuk Nabi dan keluarganya. Tapi sampai apakah sekarang masih ada keluarga yang Nabi Banu Hashim Muthalib? Ya ada. Mereka udah nggak dapat ghanimah, tetap nggak boleh dapat zakat. Wa kadza utaqauhum, dan juga budak-budak yang bebas dari tangan mereka. La yajuzu daf'u zakah ilaihim, nggak boleh mendapatkan zakat dari tangan dari orang-orang ya. Wa yajuzu likulli minhum ahdu shadaqatat tatawwu alal masyhur, tapi mereka boleh mendapatkan sedekah. Boleh mendapatkan sedekah tapi bukan zakat. Jadi ada orang kaya, budak, Bani Hashim dan Muthalib, kemudian wal kafir, orang kafir tidak berhak mendapatkan zakat. Wala tasihulil kafir, dan bahkan tidak sah ya untuk kafir. Jadi orang kafir walaupun miskin tidak berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau mau ngasih boleh nggak? Nggak apa-apa, cuman bukan zakat. Ya, sedekah atau hadiah nggak apa-apa. Jadi negara kalau mau ngasih ya hitungannya bukan zakat ya, tapi sedekah atau hadiah. Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu. Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu. Oh, nah. La yadfa'uha ay az-zakah ilaihim bi ismil fuqara wal masakin. Nah, ini penting ini. Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu, siapapun yang wajib, tahu muzaki ya? Muzaki tahu muzaki? Muzaki itu orang yang zakat ya. Nah, wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ay az-zakah ilaihim bi ismil fuqara wal masakin. Jadi artinya siapapun yang wajib diberikan zakat oleh yang membayar zakat ya, dan mereka itu termasuk orang-orang yang dia nafkahi, maka tidak boleh mereka memberi orang-orang itu atas nama fakir miskin. Paham? Paham? Oke, contohnya ya, kayak contoh aja biar mudah. Jadi contohnya kita orang yang wajib zakat fitrah. Nah, kemudian kita kan menafkahi anak-anak kita contohnya. Dan kita nafkahi plus kita ingin memberi mereka zakat fitrah karena fakir miskin mereka. Nggak boleh. Jadi kita tidak boleh memberikan zakat fitrah ke orang-orang yang kita nafkahi, dan alasan kita memberi mereka zakat fitrah karena mereka fakir dan miskin. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita sudah memberikan mereka nafkah. Paham? Paham nggak? Contohnya, ada orang datang, ini untuk siapa mas zakat fitrahnya? Oh, ini untuk si Ahmad. Loh, Ahmad kan anaknya sampean. Iya, saya kasih karena fakir miskin. Nggak boleh. Tidak boleh, karena dia sudah mendapatkan nafkahmu. Kecuali kalau mereka apa? Bukan fakir miskin. Kita kasih tapi bukan atas nama fakir miskin. Atas nama apa? Dijelaskan di sini. Wa yajuzu daf'uha, tapi boleh memberikan kepada siapapun yang kita nafkahi bi ismi
bi bismi kaunihi mughzat. Contohnya mereka adalah orang yang berperang di jalan Allah. Au gharimin, atau orang yang berhutang untuk maslahat umat. Nah, ini boleh. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat fitrah ke orang-orang yang kita nafkahi dengan nama fakir miskin, nggak boleh. Tapi kalau dengan nama yang lain seperti dia berperang di jalan Allah atau orang yang ngutang untuk umat, maslahat umat, maka itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Nah, intahaina fi zakat. Dimatikan. Soal